Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barakah ini dan ini pertemuan ya pertama kita setelah ujian tengah semester. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa memberikan barokahnya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita ya sehingga kita bisa selalu memanfaatkan waktu kita, umur kita dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita ya dari segala keburukan, dosa serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesai atau menghabiskan pembahasan kita di bab yang pertama, bab yang berkaitan dengan adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan setiap adab-adab yang sudah kita pelajari di bab yang pertama kemarin. Amin ya rabbal alamin. Adapun ya pada pertemuan kali ini ya kita akan berbicara tentang bab yang kedua, yaitu bab adab salam. Ya bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan terkait dengan salam atau ucapan ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini seperti biasa antum tafadhal antum buka ayat kitab antum, PDF antum ya, buka di bab yang kedua. Seperti biasa ya di mana pengarang kitab ini Syekh Al-Fadhil Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Shalhub hafizahullah taala ya sebelum beliau menyebutkan adab-adab yang perlu kita miliki terkait dengan salam ini, beliau menyertakan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan juga beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semata-mata ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya memang betul ada ya adab-adab yang perlu kita ketahui terkait dengan ucapan salam ini. Dan tentunya ini semua adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Dan ini juga menunjukkan akan luas dan sempurnanya agama Islam yang telah menjelaskan kepada kita ya segala hukum-hukum, segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat kita. Sehingga kalau kita menjalankan kehidupan dunia ini ya dengan adab-adab
atau segala aktivitas di atas muka bumi ini dengan adab-adab yang dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mendapatkan barokah ya pahala yang Allah janjikan ya bagi kita semua, dan juga bisa berguna akan menjadi pemberat amal kita ya kala di kehidupan kita yang berikutnya, itu di kehidupan akhirat kita. Tullabi wa abnai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kemudian kita lihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang disertakan oleh ya pengarang kitab ini. Adapun ayat yang pertama, ya qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan. Ya, jangan sekali-kali kalian memasuki sebuah rumah ghayra buyutikum, yang itu bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Kemudian ayat yang kedua, qala ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Ya, jika kalian ingin masuk ke dalam sebuah rumah, fasallimu ala anfusikum. Di sini buyutan sifatnya umum. Ya, baik itu rumah kita secara pribadi ataupun rumah orang-orang lain. Bagaimana adabnya? Fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam terlebih dahulu ya untuk diri kalian. Tahiyatan min indillah, sebagai ya doa keselamatan, sebagai ucapan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan. Yang ucapan ini merupakan ucapan yang barakah dan ya baik. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian atau jika diucapkan ucapan selamat kepada kalian, atau jika diucapkan ucapan salam kepada kalian, fahayyu, maka jawablah ya ucapan salam tersebut, ucapan atau doa keselamatan tersebut, bi ahsana minha aw rudduha, dengan ucapan yang lebih baik darinya, atau minimal kalian ya jawab dengan ucapan yang semisal. Itu 3 ayat dari Al-Qur'anul Karim yang jelas ya. Tadi kita melihat tentang adab-adab yang perlu kita perhatikan terkait dengan ucapan salam ini. Nanti secara rinci akan kita jelaskan di adab-adab yang ada. Adapun hadis yang pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, hafizahullahu taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam wa tuluhu 60 dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya Adam alaihi salam dengan panjangnya itu sekitar 60 hasta. Thumma qala, kemudian Allah berkata kepadanya, idhab, pergilah engkau, fasallim ala ulaikal malaikah, pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat-malaikat, fastami' ma yuhyunak, dan dengarkanlah ya apa jawaban yang akan mereka, apa balasan yang akan mereka balas kamu dengannya. Tahiyyataka wa tahiyyata dzurriyyatik, sebagai ucapan keselamatan bagimu dan ucapan keselamatan bagi anak keturunanmu. Faqala, kemudian dia pun berkata, atau Adam mengatakan, assalamualaikum, ya semoga keselamatan menyertai kalian. Faqalu, dan para malaikat menjawab dengan mengatakan, assalamualaikum warahmatullah, ya semoga juga keselamatan ya dan rahmat Allah menyertaimu. Fazadu wa rahmatullahi, di mana para malaikat di sini yang menambahkan dalam jawaban dari salam Adam kepada mereka itu kalimat wa rahmatullahi. Dan ini kalau kita melihat jelas ini pengamalan dari ayat wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Adapun hadis yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata
kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta mencintai, sebagian kalian mencintai sebagian yang lain. Ala adullukum ala syai'in, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu, idza fa'altumuhu, yang jika kalian lakukan, amalkan sesuatu tersebut, tahabbabtum, maka ini akan bisa mendatangkan kecintaan di antara kalian. Afshus salam bainakum, apa itu? Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah 6. Qila, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 6 hak atau perkara tersebut? Waqala, disebutkan di antaranya, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Labi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Jadi ini 3 ayat dan 3 hadis yang sudah kita bacakan tadi beserta makna-maknanya, artinya, terjemahannya, yang sekali lagi menjelaskan kepada kita memang benar adanya adab-adab yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan ucapan salam. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya banyak menyebutkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang mengucapkan salam, bagi orang-orang yang suka menebarkan salam di antara saudaranya kaum muslimin. Dan ini tentunya keutamaan yang ada selain salam ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan banyak keutamaan darinya, di mana keutamaan ini pasti akan bisa kita raih dengan semudah-mudahnya kalau kita mengucapkan salam sesuai dengan syariat adab yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Kemudian ada poin terkait dengan ucapan salam ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kenapa di antara alasan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ucapan salam ini yang dia bagikan ucapan minta izin. Ketika kita ingin atau hendak masuk ke dalam rumah atau bertamu kepada rumah saudara atau teman-teman kita. Di mana di sini di antara alasan kenapa kita disyariatkan untuk mengucapkan salam ini, terlebih ketika kita ingin memasuki sebuah rumah atau ingin bertamu ke rumah salah seorang dari saudara atau teman kita. Yang pertama, alasannya semata-mata untuk menjaga pandangan kita, min ajli al-basar, semata-mata untuk menjaga pandangan kita agar tidak kita lepas ke menuju atau kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. Innama ju'ila al-istidhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mensyariatkan syariat minta izin atau ucapan salam ini min ajli al-basar, semata-mata untuk menjaga pandangan manusia. Tentu bisa kita buktikan ketika kita memasuki atau hendak memasuki sebuah rumah atau ingin bertamu ke rumah saudara-saudara kita. Kalau kita masuk begitu saja tanpa kita izin, tanpa kita salam terlebih dahulu, maka bisa jadi pandangan kita ini akan tertuju ke dalam perbuatan yang atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menjaga pandangan ini yang nanti bisa dilepas kepada hal-hal yang haram, disyariatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala syariat salam ini. Adapun alasan yang kedua yang juga disebutkan oleh para ulama kita, yaitu semata-mata untuk menghilangkan tuhmah, untuk menghilangkan tuduhan, untuk mengangkat prasangka buruk dari diri kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang masuk ke sebuah rumah atau rumah orang lain tanpa izin atau tanpa salam terlebih dahulu,
masuk nyelonong begitu saja, maka tentunya ini akan apa? Akan menimbulkan prasangka yang buruk, akan menimbulkan suudzon ya dari pemilik rumah. Karena orang-orang yang masuk ke dalam sebuah rumah tanpa izin ini menunjukkan ya perbuatan atau menunjukkan sesuatu yang buruk. Imma ya ingin mencuri ya atau ingin perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Nah, ini juga merupakan alasan kenapa salam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk menjaga pandangan manusia agar tidak tertuju ke hal-hal yang haram, ini juga untuk mengangkat prasangka buruk dari diri seseorang. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sekadar mukaddimah ya dari bab yang kedua ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ya bab yang pertama. Semoga antum bisa pahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.